Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah jalan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan mengalami mogok mesin dan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 harus berjalan perlahan saat melintas di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur lantaran terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan ditambah buruknya sistem drainase. Sejumlah petugas dari Sudin Sumber Daya Air juga terlihat tengah mengatur kendaraan agar tidak melintas ke jalur yang terendam banjir lebih dalam. Selain itu, beberapa kendaraan yang nekat untuk menerobos tingginya banjir mengalami mogok mesin. Akibatnya, para pengendara pun mengaku terganggu perjalanannya dengan adanya banjir ini. Masih bang, cuma takut mati aja. Takut mati. Tapi sempat udah diperiksa tadi bang? Enggak sih, enggak sempat lancar aja. Cuma sama makin dalam tuh. Takutnya nambah dalam nanti yang ada malah rusak di sini. Akibat terendam banjir, Jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Pulau Gadung mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, sebuah video yang direkam oleh politikus Ferdinand Huta Hayan terkait dengan sumur resapan yang dibangun di atas trotoar dan bertepatan di pinggir aliran banjir Kanal Timur viral di media sosial. Sejumlah pihak menilai pembangunan sumur resapan tidak efektif dan dianggap merupakan pemborosan anggaran. Inilah video yang direkam oleh politikus Ferdinand Huta Hayan yang memperlihatkan proyek pembangunan sumur resapan di atas trotoar, tepatnya di samping aliran Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur. Dalam video, Ferdinand menyebut bahwa sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI tidak bermanfaat. Pasalnya, sumur resapan dibangun lebih tinggi dibandingkan jalan raya, sehingga air tidak dapat mengalir ke dalamnya. Menanggapi hal ini, Ketua Forum Warga Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan mengatakan pembangunan sumur resapan dianggap tidak efektif. Selain sumur resapan berada lebih tinggi dari jalan, pembangunan ini dianggap sia-sia, lantaran di sampingnya terdapat aliran Kanal Banjir Timur yang dapat menampung air. Yang perlu adalah tadi saya bilang, ini kan banjirnya di jalan, kalaupun terjadi gitu kan. Nah, ini yang diperlu adalah bagaimana membuat saluran sekunder menuju banjir Kanal Timur, ataupun banjir Kanal Barat, gitu loh. Nah, ini juga Kolonel Sugiono itu kan sebelahannya banjir Kanal Timur. Bagaimana membuat saluran itu jalan, gitu loh. Jadi bukan sumur resapan tadi, ya itu tadi. Sumur resapannya bukan buat nyerap air, buat nyerap anggaran APBD Jakarta itu. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lokasi sumur resapan di atas trotoar dipilih karena keterbatasan tempat. Riza memastikan pemilihan tempat di atas trotoar tak akan mengganggu fungsi sumur resapan. Pemprov DKI Jakarta kini memang membangun sumur resapan dalam upaya mencegah genangan saat hujan dan menjadi cadangan air saat kemarau. Namun pada praktiknya pembangunan sumur resapan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kita masih berbicara tentang banjir dan apa sebetulnya jurus jitu untuk bisa mengatasi banjir di ibu kota. Masih bersama dengan pakar lingkungan Universitas Indonesia, Pak Tarsun Waryono. Kalau berbicara tentang langkah-langkah, tadi ada banyak PR ya tentu saja yang harus dilakukan. Tapi Pak Taryono, ini setidaknya sampai 2-3 bulan ke depan, ada nggak langkah yang dinilai lebih efektif untuk bisa mengatasi atau mengurangi intensitas banjir di Jakarta? Ya, untuk 2-3 bulan ke depan pada musim hujan ini mestinya DKI Jakarta untuk membangun sumur resapan juga tidak mungkin, memperbesar saluran drainase juga tidak mungkin. Tapi saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya efektivitas daripada pompa apung. Pompa apung ini saya lihat cukup efektif dan itu sudah dicoba oleh
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta nampaknya itu harus segera diterapkan. Karena apa yang harus dibangun dengan sumur resapan akan sia-sia, demikian halnya dengan membuat saluran drainase yang baru. Tapi pada prinsipnya di dalam manajemen pengendalian banjir, terutama adalah mengalirkan air dari daerah yang tergenang menjadi tuntas, itu adalah kata kunci yang harus dilakukan. Sehingga apa yang dilakukan, maka air yang ada itu harus disedot, dipindahkan ke saluran yang lebih besar sehingga daerah itu tidak tergenang, tidak mengganggu masyarakat. Baik, ini kan ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa air ini atau banjir sekarang ini terjadi di lokasi yang juga tidak pernah banjir sebelumnya. Ini apa yang terjadi sebetulnya, Pak Tarsun? Ya, memang kadangkala di daerah yang tidak banjir sebelumnya sekarang kena banjir, itu karena besaran air yang ada itu melebihi dari daya tampung yang ada, sehingga itu akan melebar, meluas pada daerah-daerah yang lebih rendah. Atau yang tadinya tinggi sekarang sudah cukup bisa digenangin air, akan digenangi oleh air. Jadi pada prinsipnya bahwa banjir itu atau luapan air itu akan menempatkan diri air itu pada daerah-daerah yang lebih rendah, sehingga yang tadinya cukup tinggi karena mungkin airnya belum nyampe, nah sekarang airnya sudah nyampe. Nyampenya air ini karena saluran drainase yang tidak tepat untuk segera menyalurkan air ke daerah yang lebih rendah atau ke laut. Baik, Pak Tarsun, ini ada nggak yang bisa dilakukan oleh masyarakat juga untuk bisa mengatasi dan meminimalisir banjir di wilayahnya? Selain kita mengandalkan tentu dan berharap pada pemerintah. Ya, sebenarnya DKI Jakarta sudah melakukan dengan membuat pompa-pompa yang ada di pinggir-pinggir sungai. Nah, ini harus dikembangkan, dievaluasi apakah itu efektif atau tidak. Tapi saya lebih cenderung mengatasi banjir ini terutama adalah di jalan raya. Di jalan raya ini kalau sudah mulai surut, mungkin masuk pemukiman. Pemukiman ini jelas saluran drainase yang harus dijaga karena sampah itu yang menjadi gangguan paling besar. Baik, artinya ini masyarakat juga harus benar-benar menjaga saluran air di lingkungannya masing-masing ya, jangan sampai tersumbat karena ini akan merugikan kita bersama begitu. Bagaimana juga dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tadi di awal Anda sampaikan keduanya masih belum juga banyak menyentuh tentang faktor lingkungan lain. Iya, memang kita ketahui terutama adalah PUPR dengan DKI Jakarta itu kerjasamanya belum harmonis. Padahal dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini PUPR sudah cukup mumpuni. Tahun 2019 normalisasi dihentikan, 2020 juga belum jalan juga. Sekarang sudah musim hujan. Mestinya DKI Jakarta harus besar hati bahwa itu dibantu oleh pemerintah pusat untuk mengatasi atau mengendalikan banjir dengan membuat normalisasi saluran air. Tahap berikutnya baru dilakukan naturalisasi dengan membangun atau memperbaiki, menyempurnakan bantaran sungai. Nah, sebenarnya dulu pada saat eranya Pak Ahok itu udah jauh lebih baik dan ternyata apa yang dilakukan itu menghasilkan suatu hasil yang betul-betul terbukti. Nah, mestinya dari Ahok yang sudah ditinggalkan itu diteruskan daerah mana yang menjadi prioritas. Mestinya DKI Jakarta dengan badan litbangnya ini harus bisa memerinci daerah mana yang menjadi skala prioritas 1, 2, dan seterusnya, sehingga kesinambungan daripada program yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan DKI Jakarta menjadi sinkron antara rencana dan aplikasi di lapangan. Baik, jadi artinya ini juga terjadi permasalahan ya, tidak hanya masalah lingkungannya itu sendiri, tetapi dalam pengelolaannya juga ya banyak kepentingan ternyata yang belum sesuai begitu. Baik, Pak Tarsun, terakhir mungkin berkaitan dengan banjir yang masih terus terjadi di ibu kota, apa
yang bisa Anda sampaikan untuk Gubernur DKI Jakarta, untuk warga Jakarta juga, supaya bisa menghadapi musim ini juga tentu kita harapkan tidak menimbulkan kerugian yang besar? Ya, memang apa yang terjadi di Jakarta, habis banjir, kemudian kena pandemi, dan sekarang harus banjir lagi, dan itu terjadi secara rutin setiap tahun, tapi besarannya memang berbeda. Mestinya tadi dari Bapak yang menyampaikan sosialisasi bagaimana pentingnya mengendalikan banjir itu harus banyak dilakukan. Bukan hanya pada tingkat pemerintah pusat, akan tetapi harus masuk ke kecamatan dan kelurahan. Ini menjadi penting agar orang itu sadar tidak membuang sampah sembarangan, mau memelihara saluran drainase dan memanfaatkan saluran-saluran air yang masuk ke dalam tanah. Baik, terima kasih Pak Tarsun Waryono sudah berbincang bersama kami, pakar lingkungan Universitas Indonesia. Salam sehat Pak. Baik. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan antisipasi banjir dengan melakukan pengerukan kali di beberapa tempat. Salah satunya adalah Kali Ciliwung di Jalan Veteran Juanda, Jakarta. Terpantau alat berat masih bersiaga di kali ini dan sisa pengerukan lumpur masih berada di sisi kali. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Kevin Pakan dan juru kamera Gilang Ramadan. Ya, pemirsa, melakukan pengurukan kali di sejumlah tempat di wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu langkah Pemprov DKI untuk mengantisipasi banjir memasuki musim penghujan pada saat ini. Di mana berdasarkan pantauan kami di salah satu tempat yang menjadi lokasi titik pengerukan adalah di Kali Ciliwung, tepatnya di Jalan Veteran Juanda, Jakarta. Kami melihat bahwa untuk situasi pada saat ini memang tidak adanya proses pengerukan kali yang dilakukan, karena memang ini untuk aktivitas pengerukan hanya dilakukan hingga maksud kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Dan memang kami melihat ini masih terdapat satu alat berat yang memang standby atau bersiaga di kali ini, dan memang terdapat juga sisa-sisa dari lumpur yang memang tadi pagi sudah dilakukan proses pengerukan. Dan memang selain pengerukan ini juga terdapat sejumlah antisipasi lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah seperti memperbaiki saluran air atau drainase, kemudian mengintensifkan instalasi sumur resapan vertikal, dan juga mengimplementasikan adalah program Blue and Green, yang mana menjadikan taman ini sebagai daerah resapan air dan menambah 12 dari ruang terbuka hijau atau RTH sebagai daerah resapan air. Selain itu juga terdapat pompa sepanjang tahun, di mana terdapat 178 lokasi rumah pompa, di mana terdapat 457 pompa stasioner yang ada di dekat sungai, waduk, dan juga pintu air, dan terdapat 282 unit pompa mobile atau portable. Dan juga selain itu, pihak dari Pemprov DKI Jakarta juga telah memasang alat ukur curah hujan setidaknya di 267 kelurahan DKI Jakarta. Dan terkait itu juga terdapat sejumlah personil atau alat berat yang disiagakan, seperti terdapat 8.400 lebih personil Dinas Lingkungan Hidup, kemudian terdapat 47 unit kendaraan penyapu jalan, dan 1.500 lebih adanya truk sampah yang juga disiapkan. Dan tentu dengan adanya sejumlah program atau rencana dilakukan untuk mengantisipasi banjir, ini dapat menjadi suatu usaha yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, masih juga beberapa hari lalu tempat terjadinya curah hujan yang cukup tinggi dan terjadi banjir di sejumlah tempat. Tentu ini dapat menjadi suatu perhatian apakah program ini efektif dalam mengantisipasi banjir. Dari Jakarta, Kevin Pakan dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.